Halo, selamat datang di channelnya Children Care Ministry. Terima kasih kakak-kakak sudah mengakses channel ini. Jangan lupa ya, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe biar kami antusias untuk terus membuat konten-konten yang lebih menarik lagi, tentunya di seputar pelayanan anak-anak. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan tentang pelayanan anak yang kuat di tengah pandemi. Video kali ini atau materi kali ini saya akan kasih kunci bagaimana agar kita tetap kuat, tetap antusias dalam melayani anak-anak di tengah-tengah pandemi. Kunci yang pertama adalah mari ingat kembali tujuan atau visi kakak-kakak semua. Ingat visi Anda ketika Anda pertama kali mengambil keputusan ingin melayani anak-anak. Nah, kenapa ini penting kakak-kakak? Karena saya yakin, saya percaya kakak-kakak pasti pernah di mana kakak-kakak sedang jatuh cinta kepada pelayanan ini. Ya kan? Coba ingat-ingat kembali kapan kakak-kakak itu merasa bahwa yes, ini pelayanan saya mau lakukan pelayanan ini, saya akan pilih pelayanan ini. Nah, coba kakak-kakak ingat ketika kakak-kakak melakukan itu. Kenapa? Saya berharap ini adalah kunci yang pertama, bagaimana kakak akan kembali kuat, bagaimana kakak-kakak akan kembali antusias untuk tetap melayani anak-anak. Ya, karena tujuan atau visi pelayanan anak itu penting. Untuk apa? Untuk memperkuat, untuk membuat kita antusias kembali melayani anak-anak. Nah, yang kedua adalah kakak-kakak harus berada dalam komunitas atau kakak-kakak menciptakan komunitas baru. Dalam komunitas, kakak-kakak bisa saling menguatkan dan dikuatkan. Ya, dalam komunitas setiap anggota bisa saling mempengaruhi hal yang baik. Ketika kakak-kakak di komunitas, kakak punya tugas mempengaruhi orang lain dengan pengaruh-pengaruh yang positif. Maka kakak-kakak bisa berada di komunitas itu. Di komunitas, kakak-kakak bisa mendapatkan sesuatu dorongan atau dukungan. Dalam komunitas, kakak-kakak mulai muncul api yang baru. Dalam komunitas, kakak-kakak mulai antusias. Kenapa? Karena melihat orang lain antusias, maka biasanya kita juga akan tertular sesuatu yang membuat kita antusias juga. Misalnya, saya menciptakan ya pertemuan-pertemuan guru sekolah minggu, atau saya membuat kelompok kecil, anak-anak saya kumpulkan untuk saya didik, ya kan? Sehingga setiap hari saya mempersiapkan sesuatu. Ketika saya mempersiapkan sesuatu, saya pelajari sesuatu itu. Dan itu akan menambah pengetahuan buat saya sebelum saya bagikan. Dan apa yang terjadi? Saya lebih antusias. Dan akhirnya saya merasa kuat untuk tetap melayani anak. Ya, jadi yang pertama, ketika kita mengingat-ingat visi atau tujuan kita pelayanan, atau waktu kasih mula-mula itu terjadi dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita harus berada di komunitas atau menciptakan komunitas. Nah, yang ketiga, kita harus proaktif. Kita harus melakukan sesuatu sebelum orang lain suruh, kan? Atau kita punya ide yang kita harus lakukan. Nah, apa itu proaktif? Menjadi manusia proaktif berarti yang pertama mengambil tanggung jawab tentang kehidupan kita. Ya kan? Jadi bagaimana biar kita tetap antusias? Kita proaktif. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saya lakukan nih untuk pelayanan anak? Ya, saya mencari sesuatu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, yang kedua, kita tidak menyalahkan situasi ataupun keadaan. Karena ketika kita menyalahkan, apakah pandemi itu akan selesai? Tidak juga kan? Jadi ngapain kita menyalahkan? Ya, yang ketiga apa? Lebih memusatkan perhatian kepada hal-hal yang bisa kita perbaiki. Ya, kalau sudah terjadi seperti ini di tengah-tengah pandemi ini, ya sudah, kita koreksi apa yang harus kita lakukan. Cari ide yang baik, apa yang harus kita perbaiki. Itu saja, ya. Jadilah manusia yang proaktif.
lihat diri sendiri, jangan nyalain orang lain, lakukan apa yang kita harus lakukan atau kita benahi, ya kan? Kita percaya bahwa segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita baca firman Tuhannya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang apa? Yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya para pelayan anak, guru-guru sekolah minggu, para orang tua, engkau adalah orang-orang yang terpanggil dalam rencana Allah. Ada kabar baik buat kalian bahwa segala sesuatu Allah turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan. Amin. Haleluya. Nah, yang keempat adalah kolaborasi. Kita harus bersinergi, ya kan? Lakukan sinergi dengan orang lain. Amin. Karena hari-hari ini di tengah-tengah pandemi seperti ini tidak bisa tidak kita memerlukan orang lain. Sinergi artinya apa? Menggabungkan kekuatan kita dengan kekuatan orang lain untuk berkarya, untuk melayani, untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak, untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Maka bukan lagi kita sendiri, bukan lagi kita bersaing, tetapi kita harus bersinergi. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi kita melakukan yang terbaik. Amin. Jadi kalau ada ide satu dengan ide yang lain, kita padukan, saya percaya menjadi best idea. Ya kan? Kita membutuhkan orang lain. Ya, coba kita lihat seorang YouTuber yang subscribernya sudah puluhan juta. Apa yang dia lakukan? Sebelum mencapai puluhan juta, dia melakukan sinergi, kolaborasi. Ya kan? Kolaborasi dengan orang-orang yang sudah banyak subscribernya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Akhirnya subscriber dari yang satu, dia bisa juga mengklik, ya kan? Akhirnya menjadi banyak. Seperti kita juga dalam pelayanan. Agar kita kuat, apa yang kita lakukan? Sinergi dengan orang lain, ya kan? Orang lain memiliki sesuatu, kita memiliki sesuatu, mari kita padukan. Sudahlah, ya kan? Kalau hari-hari seperti ini, jangan merasa bahwa kita di atas angin, ya. Sudahlah, kita jauhkan juga dari hal-hal yang gengsi. Yang terpenting adalah kita harus memberikan yang terbaik buat anak-anak yang kita layani. Oke? Yang kelima, bergaul dengan Tuhan. Jadi hal yang saya sampaikan, hal yang terpenting adalah bergaul dengan Tuhan. 1, 2, 3, 4 tidak bisa kita lakukan ketika kita jauh dari Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita hanya bergantung kepada Tuhan. Jadi, intimlah dengan Tuhan, karena kekuatan utama kita untuk melayani anak-anak adalah kuasa Tuhan. Ingat, anak-anak bukan punya kita, anak-anak adalah punya Tuhan. Kita hanya menjadi partnernya Tuhan, kita hanya menjadi alatnya Tuhan. Ingat, ketika Tuhan tidak melakukan apa-apa buat kita juga tidak bisa melakukan apa-apa. Yang kita lakukan adalah apa yang Tuhan ingin kita lakukan, ya kan? Dan perhatikan, ketika kita bergaul dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, perhatikan apa yang Tuhan lakukan pada anak-anak. Ingat ya, dalam Alkitab, Tuhan selalu memperhatikan anak-anak. Ada belas kasihan Tuhan yang diberikan kepada anak-anak. Makanya firman Tuhan jelas ketika kita menyesatkan anak-anak, kita menerima hukuman yang sangat berat. Lebih baik batu kilangan dijeburkan ke dalam laut yang diikatkan ke leher kita ketika kita menyesatkan anak-anak. Nah, yang terakhir kakak-kakak, saya akan sampaikan tentang priority atau prioritas. Artinya apa? Kita harus fokus pada prioritas. Kita tidak akan bisa menyelesaikan semua hal yang hinggap di tangan kita. Kita harus punya prioritas. Apa yang harus kita lakukan? Mana dulu, ya? Kita tidak bisa melakukan pelayanan anak tuh harus ini lakukan, yang akhirnya kita nggak fokus, ya. Yang penting kita fokus, lalu kita bisa memberikan yang terbaik. Nah, itu dia teman-teman,
5 kunci bagaimana kita kuat dalam melayani anak-anak di tengah-tengah pandemi. Kiranya bisa menjadi berkat buat kakak-kakak semuanya, dan saya mengucapkan terima kasih kakak-kakak sudah menonton di video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke medsos-medsos teman-teman semuanya agar gaung ini, agar hal yang baik ini bisa diterima juga, dipelajari, dan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih. Saya Kak Mujianto mengucapkan God bless you.